kehidupan kami Bapa. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kesehatan yang sempurna Engkau senantiasa berikan kepada kami semua di tempat ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berdiri, berkumpul bersama untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami memuji nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa yang baik kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu,
di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. terjadi buat kehidupan kami, Bapak. Pemeliharaan-Mu nyata, Tuhan, dari hari ke hari, Bapak, dari jam ke jam, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Kau hadir dalam setiap langkah kehidupan kami, Bapak. Tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak mampu, Bapak. Namun pagi, Tuhan, Kau nyatakan kasih dan setia-Mu, Bapak, yang tetap terang, Tuhan, berakhir, Bapak. Kau senantiasa membelai kami, senantiasa, Tuhan, memberkati kami, Bapak. Dan pagi ini, Tuhan, kami menyatakan syukur kami kepada Engkau, Yesus, untuk setiap pujian-pujian kami, Tuhan. Dan pagi ini, Tuhan, Kau nyatakan kasih setia-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Pagi ini, Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, Bapak. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, Tuhan. Kami tetap memandang Engkau, Yesus, memuliakan nama-Mu,
memuji nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Bapa. Yang benar-benar saja Tuhan, yang mau Tuhan mengangkat kami, memberkati kami pagi ini Yesus. Terpuji-puji nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ya, kita pagi ini berbicara tentang takut akan Tuhan. Langkah awal mendapat hikmat dan berkat dari Tuhan. Kita buka dalam Amsal 1 ayat 5 sampai 7. Ayat ini yang diberikan kepada saya untuk Amsal 1 ayat 5 sampai 7. Yang katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin untuk firman Tuhan. Di sini berbicara bahwa takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Saya katakan bahwa takut akan Tuhan adalah sikap hati kita untuk mendapatkan berkat dan hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun karir kita, takut akan Tuhan adalah awal di mana kita mau menampaki hidup kita bersama Yesus. Saya kasih ilustrasi sedikit saudara, di mana ada sebuah TK atau taman kanak-kanak, di mana pada saat anak-anak di depan ada kue dan permen, nanti akan dibagikan ke semua anak-anak. Tapi ibu guru keluar dulu ya. Akhirnya anak-anak, iya ibu. Belum sempat ibu jalan keluar, dia keluar. Tapi di situ ada CCTV. Satu ujung di depan, semua dipantau untuk melihat pergerakan anak-anak. Ibu gurunya pergi, langsung anak-anak ada yang langsung mengambil permennya, ada yang meluk kuenya, ada yang malu-malu, ada yang ragu-ragu, ada yang diam aja. Inilah berbicara tentang sikap hati. Kalau bicara tentang takut akan Tuhan adalah sikap hati kita. Dan kamera pemantau itu dilihat di gurunya. Oh, si Anton. Oh, si Benny. Oh, si Chandra yang bergerak mengenai mobil depan. Contohnya. Dan didapati 30 tahun kemudian, anak-anak yang memang tidak taat hidupnya gagal. Anak-anak yang punya sikap hati yang baik, dia akan berhasil. Kenapa saya ambil tema ini? Takut akan Tuhan adalah awal langkah kita diberkati Tuhan. Amsal berbicara bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Inilah hikmat dari Tuhan. Kalau berbicara tentang mendengar, di sini menambah ilmu, di sini memiliki pengertian, di sini mendapatkan tuntunan, itu semua berhubungan dengan Tuhan.
kita bisa mendengar, kita punya kontak dengan Tuhan. Semuanya diawali dengan hati yang takut akan Tuhan. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang punya latar belakang, punya sikap hati yang baik. Jadi orang-orang yang punya takut akan Tuhan itu punya sikap hati takut akan Tuhan. Di pekerjaan juga, walaupun ada kesempatan untuk nilep, dia nggak nilep. Di kantin juga gitu. Kalau ada kesempatan buat makan gorengan 5, ya ngaku 5. Jangan ngaku 3. Di SMA dulu sering gitu. Makan 5, ngaku 3. Makan 4, ngaku 2. Kalau di sini nggak ada yang begitu. Di SMA banyak dulu. Itu sikap hati saudara, takut akan Tuhan. Memang nggak dilihat, bu kantinnya nggak tahu. Mau ambil 5 juga silakan, bu kantinnya bilang. Mau ambil 10 juga silakan. Ngaku 5 ya silakan. Mau kerso, orang Jawa bilang, silakan aja. Tapi ada apa? Tuhan punya CCTV, mantau kita. Oh, si Chandra nih dinilai, oh iya ada catatan dikit, kodenya kurang baik. Ini ada pembelajaran hidup kita. Kalau sedini kali kita sering belajar di sekolah, kita sering nyontek, nggak jujur dengan diri sendiri untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan pada saat kerja dipastikan dia akan gampang mencuri uang dan melakukan tindakan korupsi karena hatinya tidak punya sen akan Tuhan. Jadi Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Dari sini dikatakan kalau kita memiliki hikmat, ya awal dengan takut akan Tuhan. Pelajaran yang pertama yaitu kita ambil dalam Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Daud, ibunya adalah Bathsheba. Ya mungkin saudara sudah mengerti sejarah Bathsheba dengan Daud. Sepanjang hidup Salomo, 2 kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada pertemuan yang pertama, Allah menawarkan kepada Salomo untuk meminta apa saja. Apa yang Tuhan Salomo inginkan? Karena apa di sini? 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Di sini dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban persembelahan dan ukupan syukur di bukit. Kalau kita tahu bahwa pada saat itu sikap hatinya si Salomo, dia takut akan Tuhan. Dia mempersembahkan korban bakaran, lembu, kambing, domba, dipersembahkannya buat Tuhan. Dia nggak takut, nggak pelit-pelit sama Tuhan. Dia persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya ayat 4, ayat 4-nya. Lanjut 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo atas peristiwa itu. Ada pengorbanan. Dia bukan takut akan Tuhan juga. Dia mau berkorban buat pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Selanjutnya 5. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dalam waktu malam. Berfirmanlah Allah, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan menampakkan
suatu statement yang luar biasa kepada Salomo. Apa yang kau inginkan? Kalau parodinya digesek-gesek, apa yang kau mau? Nah, Tuhan juga nyatakan kepada Salomo dengan perjumpaan yang pertama, apa yang kau inginkan? Pada saat itu Salomo juga nggak serakah. Dia nggak mau kekayaan. Dia juga nggak mau umur panjang. Dia nggak mau, saya umur panjang 1000 tahun, 3000 tahun. Enggak. Dia minta hanya aku minta hikmat. 1 Raja dari 3 ayat 9. Maka berikanlah hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapa yang sanggup memahami umatmu yang sangat besar ini? Dia berbicara bahwa dia ada suatu kerinduan di mana dia mau menolong, bijak, mempunyai hikmat yang luar biasa. Ini semua berhubungan dengan Tuhan. Bahwa hikmat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, Tuhan yang memberikan hikmat bagi kehidupan kita, Dia memberikannya kepada orang yang takut akan Tuhan. Kita juga demikian, saudara. Kalau kita punya hati takut akan Tuhan, kita bisa bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, yang dipastikan Tuhan akan tanya, apa yang kau inginkan dalam kehidupan ini? Enggak ditanya lagi, mungkin langsung, apa yang tak lihat di depan mata, apa yang tak pernah didengar telinga, itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Salomo ini mendapat meminta hikmat dari Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Salomo memiliki hikmat yang luar biasa yang melampaui siapapun di dunia ini. Dengan ada satu kasus di mana ibu memperebutkan bayi, seorang bayi. Seorang ibu itu bilang, ini bayiku, ini bayiku. Salomo bilang, belah ayamnya. Yang ibu asli bilang, jangan, biar aja kasih ke ibunya. Engkaulah ibunya. Hikmat yang luar biasa ini tersebarlah di mana-mana. Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Menjadi seorang raja yang paling berhasil, mempunyai wilayah yang paling luas bagi sejarah bangsa Israel. Israel Raya terjadi di Raja Salomo. Israel pada zaman Salomo tidak berperang kepada siapapun. Daud memerangi semua musuh-musuh Israel. Dan sekarang Salomo melanjutkan hasil perjuangan Daud dengan membangun bait Allah di tengah-tengah kedamaian yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Kalau melihat dari baca di bagaimana Salomo membangun bait suci Allah, itu adalah pengorbanan. Dia kirim kayu-kayu yang terbaik, dia kirim emas, dia kirim kuningan, semua untuk membangun bait suci Allah. Tidak takut-takut Salomo. Salomo juga memiliki organisasi pemerintahan yang sangat rapi. Dia punya hikmat. Orang yang punya hikmat, dia punya kepandaian, dia punya kecerdasan, dia punya segala sesuatunya. Otaknya brilliant. Israel juga, Salomo juga mempunyai kemampuan untuk mengolah tanaman. Dia juga punya punya kemampuan untuk mengolah makanan, persediaan untuk bangsanya. Juga Salomo mempunyai 4.000 kereta, 12.000 pasukan berkuda, yang pada saat itu menandakan kekuatan militer yang luar biasa.
Itu karena apa? Dia meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Akhirnya tuh Salomo menjadi orang yang terkenal dan orang yang termasyhur, dan namanya sampai hari ini Israel Raya itu pada saat dipegang oleh Raja Salomo. Dan yang lanjutnya, untuk mengerti Amsal atau ibarat perkataan atau teka-teki orang bijak. Raja Salomo juga menerima kunjungan ratu negeri Seba. Kita buka 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Ketika ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Ayat 3-nya, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Jadi begitu luar biasa hikmatnya, suatu pemikiran, suatu konsep, semua Tuhan curahkan buat kebijakan Salomo. Kalau Paulus dulu kemarin bicara 2 minggu yang lalu tentang kebijakan, Salomo punya kebijakan, suatu penetapan keputusan untuk bagaimana bisa maju, bagaimana bisa berperang, bagaimana bisa menang. Itu semua ada di hikmat dari Tuhan. Nah, kenapa sungguh demikian? Karena sumber hikmat itu dari Tuhan. Jadi kuncinya apa? Rahasia yang pertama yaitu kita harus takut akan Tuhan kalau kita mau diberkati Tuhan. Kuncinya apa kalau kita mau berhasil di kehidupan kita? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya yang hari-hari ini terjadi, kenapa orang sering gagal? Karena hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Karena hidupnya tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena hidupnya tidak menerima perkataan Tuhan. Amsal 2 ayat 1 sampai yang ke 2. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau cenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ayat yang kelima, 4. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Tuhan. 6. Karena Tuhan akan beri hikmat, mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat itu didapat dari Tuhan. Kalau kita nggak pernah berhubungan dengan Tuhan, kita tidak akan dapat berkat Tuhan. Salomo hanya minta hikmat dari Tuhan, tapi di belakangnya apa? Kehidupan yang luar biasa, berkat yang melimpah, kasih karunia Tuhan buat kehidupan Salomo. Kerajaannya itu begitu luar biasa, sampai orang Filistin itu memberikan upeti kepada Salomo. Dari sungai Efrat sampai hingga Mesir. Bayangin aja, semua raja-raja ngasih upeti kepada Salomo. Siapa Salomo? Ditaklukkan semua. Hidupku, tadi lagunya gimana? Hidupku imanmu, tanda mujizat. Kita harus punya tanda mujizat dalam kehidupan kita. Aku menikmati kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan lagu. Hidupku
sungguh-sungguh menyimpan firman. Belajar mendengarkan yang Tuhan mau. Melalui firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Sehingga kita menjadi iman yang luar biasa dan kehidupan kita akan mengalahkan kepada Tuhan. Lukas 8 ayat 15. Kita harus belajar menjadi tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang subur, yang Tuhan mau tanam dalam kehidupan kita. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau kita memiliki iman yang luar biasa, firman itu masuk dalam kehidupan kita, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan dengungkan, apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan kita. Dan hidup kita boleh benar, hidup kita boleh kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kamu minta, apa yang kamu mau perkatakan, apa yang kamu gumulkan, Tuhan akan genapi, Tuhan akan cukupi. Permasalahannya permintaan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Permintaan kita berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang ironisnya, kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sinyal kita jauh dari Tuhan. Ibarat HP itu sambung putus sinyalnya. Apa? Gak kedengeran? Kalau sinyalnya putus-putus kan, kalau kita bicara di handphone kayak gak enak. Di WA tuh nggak pernah contreng 2, contreng 1 aja. Baru contreng 2 udah 2 jam, 3 jam kemudian udah basi beritanya. Nah, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, sinyalnya kuat. Pergi, nyatakan, kasih itu janda itu uang, kasih itu tetangga kita gak punya uang. Itu sinyalnya kuat. Tuhan akan bekerja di depan kita semakin hari. Tanda mukjizat itu terjadi di depan kita. Mungkin hari-hari ini lagi musimnya pandemi corona. Orang semua susah. Orang mengeluh, bisnis ini gagal, bisnis ini susah. Tapi buat anak Tuhan yang takut akan Tuhan, Tuhan nyatakan berkat yang luar biasa. Berjumlah kita. Ada jalan-jalan keluar, ada jalan-jalan ajaib yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kita. Mungkin dunia nggak nyangka, oh ada kesempatan Tuhan kasih seorang yang menolong kita, kasih tetangga kita yang menolong kita, kasih orang lain, brothers yang lain yang menolong kita. Saya punya kesaksian sedikit. Bulan Januari, bulan Juli, saya nggak ada kerjaan. Saya hanya berharap Tuhan, gimana? Saya nggak bisa ngeluh ke siapa-siapa. Ngeluh ke orang itu coba. Saya bilang, mau ke istriku, kamu doa aja. Saya bilang, ya udah. Tuhan bilang, waktu bulan Mei, saya doa, Tuhan gimana nih kerjaan saya? Tuhan bilang, udah santai aja lah. Nanti komunikasi ya, saya bukan yang semua bisa mengenai Tuhan. Maksudnya saya punya investasinya gitu. Tuhan bilang, udah kamu itu aja, santai aja. Nanti juga ada kerjaan. Tapi kan saya harus makan hidup, anak-anak harus sekolah, kerja semuanya. Tuhan bilang, ya tenang aja. Ya kan tenang, nggak segampang kelihatannya saudara. Hari itu juga saya bukan nggak tenang, saya agak begitu. Otak saya, pemikiran saya tetap muter. Kalau itu lebih pahamnya tinggi sekali. Bayar rumah, bayar ini, kayak kita. Iya, saya sering. Tapi itu ada orang yang bulan
begini, Pak Pran, di mana? Saya bilang saya di rumah Pak, lockdown. Kesini, katanya. Kesini, dia bilang. Saya nggak tahu, katanya. Saya punya hati ke Bapak untuk menjadi rumah saya. Kita nggak tahu jalan-jalan Tuhan bagi kita. Tapi masih Tuhan kerja bagi buat kita, menolong kita. Dan bulan Juli akhirnya sampai sekarang kerjaan banyak gitu. Tuhan bilang bulan Juli kita aja. Kadang-kadang kita takut dengan kota Mogala hidup ini. Akhirnya kalau kita tidak takut dengan Tuhan, pasti kita melakukan hal yang aneh. Itulah butuhnya firman Tuhan. Hidup ada mujizat buat kita. Ini saudara banyak kesaksian yang luar biasa. Kalau saya membagikan hari ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang di sini dikatakan bahwa tapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini dikatakan bahwa kalau kamu takut akan Tuhan, itu adalah pengetahuan awal, di mana kamu akan hidup diberkati Tuhan, hidup penuh hikmat, kepandaian, nggak perlu takut lagi akan hidup ini. Kita lihat Ayub, saudara. Banyak berkat dalam kehidupan Ayub. Kita baca buku Alkitab tentang Ayub, di mana Ayub 1 ayat 8 mengatakan, lalu Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, dan takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara, melihat Tuhan menyatakan bahwa, Alkitab menyatakan bahwa Ayub jadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi apa ya katakan selanjutnya? Ayat 10, ayat 1 ayat 10. Bukan engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta miliknya. Apa yang dikerjakannya kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri ini. Artinya, kalau orang yang takut akan Tuhan, dia memberi pengetahuan, dia punya hikmat yang luar biasa, Tuhan akan menjagai segala sesuatunya. Saudara punya hari-hari ini, punya kekayaan yang begitu luar biasa, tapi kalau Tuhan tidak menjaganya, hancur dalam hitungan detik. Ayub begitu kaya luar biasa, Tuhan jagain semuanya, ternaknya, jagain semua harta miliknya, diberkati begitu berlimpah. Karena Tuhan, di sini dikatakan orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Itu adalah permulaan pengetahuan. Rahasia kita mau diberkati itu pertama itu takut akan Tuhan. Sikap hati kita yang dibutuhkan Tuhan. Yang seringkali kita hidup ini seperti etalase, yang depannya casingnya bagus, tapi di dalamnya hancur. Itu yang tidak mau, di luar tidak mau, yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita apa adanya. Casingnya bagus, dalamnya original, asli, bukan palsu. Nah, seringkali kita casingnya bagus, Samsung, isinya handphone Cina. Mobil casingnya Toyota, dalamnya casingnya mesin Cina. Kenapa mesin Cina? Mesin Cina itu lebih murah dan gampang rusak. Harganya kalau saya dulu kerja di pabrik keramik, Roman, mesin potong keramik itu harganya 5M. Kalau Cina bisa jual 2M. Potongnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Ya, Tuhan inginkan di depan kita punya takut akan Tuhan, punya sikap hati. Pada saat kita ada kesempatan untuk berbuat jahat, jangan berbuat jahat. Yang kedua, berkat
atas rumah tangga. Yang saya sering konseling ke anak-anak muda yang baru menikah, baru mau masuk ke pernikahan. Apa yang menjadi berkat buat rumah tangga saudara? Yang pertama, fondasinya. Fondasinya apa? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Fondasi dari pernikahan Kristen itu yaitu berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yaitu fondasi pernikahan itu. Sebenarnya ini kalau di pria sejati, setiap pria, bukan orang, itu bisa men. Karena selanjutnya di ayat selanjutnya, ayat 2-nya. Apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat selanjutnya, istrimu akan menjadi seorang pohon anggur yang subur di taman rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun yang di sekeliling mejamu. Artinya apa? Laki-laki atau pria atau kepala harus takut akan Tuhan. Kalau prianya udah sontoloyo atau udah brengsek, keluarganya hancur. Anaknya narkoba, pergi geng motor, nongkrong di pengolan, di rumah nggak betah, istrinya marah-marah terus, mamanya marah-marah terus, pulang bapaknya ribut. Itu udah bagian yang akhirnya ujung-ujungnya generasinya akan hancur. Tapi anak-anakku seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun apa? Pohon zaitun itu waktu bahteranu nukirin burung keluar. Lihat pohon zaitun ada gak? Udah bertunas gak? Artinya apa? Pohon zaitun itu pohon yang tahan terhadap cuaca. Panas dingin apapun dia bertahan. Siapa yang mau punya anak seperti pohon zaitun itu? Hah? Anaknya susah, mentalnya kuat, senang, tidak sombong. Itu pohon zaitun. Generasi menjadi pohon zaitun. Itu kuncinya apa? Takut akan Tuhan semuanya. Makanya takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan. Kalau saudara punya hati hari ini takut akan Tuhan, lanjutkan. Kalau saudara hari ini belum punya takut akan Tuhan, belajar untuk takut akan Tuhan. Sikap hati kita. Tuhan melihat, Tuhan punya CCTV dimanapun saudara berada. Mungkin tetangga kita nggak lihat, mungkin Pak Pendeta kita nggak lihat, mungkin saudara kita nggak lihat, mungkin teman kantor kita tidak lihat, tapi mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Jadi Tuhan melihat, Tuhan menilai kondisi kita. Dan akhirnya kita menjadi memberkati kota, memberkati desa, memberkati Indonesia penuh kemuliaan. Jadi apa landasannya? Takut akan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara, kita mungkin punya ketakutan sendiri, kecemasan akan hidup. Kalau kita punya takut akan Tuhan, Tuhan berbicara, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Hidupku Bersama di dalam
ibadah yang kecil ini Tuhan. Suasana surgawi boleh kami rasakan. Engkau hadir dan bertata di atas pujian kami. Terima kasih atas lawatan-Mu melalui pujian dan firman-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa hikmat, kepandaian, keterampilan semuanya berawal dari takut akan Tuhan. Biarlah kami boleh menggenapi firman-Mu. Untuk itu kami hidup. Untuk itu Engkau panggil kami menggenapi firman Allah dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Franyanto. Jadikan berkat bagi setiap banyak orang, khususnya pelayanan di tempat ini, dan mentarakan firman-Mu dalam hati kami. Setiap langkah-langkah kami, setiap waktu, setiap jam, setiap detik, kami menyadari kami harus takut akan Tuhan. Ada mata yang melihat kami, ada mata yang tajam yang menilai kami. Ajar kami takut akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hamba tidak mengerti kesulitan dan masalah mereka. Tuhan beri jalan keluar atas setiap usaha mereka. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan lawat. Tuhan beri kesembuhan. Perlindungan Tuhan nyata bagi keluarga besar GBI Papanmas ini dari pandemi virus corona ini Tuhan. Kami semuanya sehat dengan kami boleh menjaga diri kami, mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bapak terima kasih bagi jemaat Tuhan yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Pergumulan demi pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan mendengar doa kami. Bapak, kami menyerahkan program-program kami khususnya Natal dalam tangan Tuhan. Banyak dana yang kami butuhkan, namun kami tahu Tuhan mencukupi melalui seluruh jemaat-Mu mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebelum jemaat-Mu pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan. Berkati persembahan jemaat-Mu. Persembahan ini tidak menjadi jemaat Tuhan berkekurangan, malah jemaat Tuhan menjadi berkelimpahan. Sebab firman-Mu, berilah maka kamu akan diberi. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Pimpin perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat Tuhan, dengan penuh sukacita. Saudara arahkan mata timur dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara pagi ini sampai Maranatha. Yesus datang